Harusnya sering di Palembang. Kami bingung nentuin anggarannya gimana. Masih ada ketimpangan pada tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Interest Kanwil BJPB Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali rasanya saya Gemo Agriansa dapat kembali hadir dalam bincang santai Knowing Our Stakeholder Bakso pada episode spesial hari ini. Di Bakso episode spesial hari ini kami mengambil tema pemanfaatan daun yang ditentukan penggunaannya guna peningkatan standar pelayanan minimal di daerah. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Bapak Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Adrianto. Kami ucapkan selamat datang dulu Pak di Kota Palembang. Mungkin Terima kasih. Sering Pak ya ke Palembang Pak ya? Saya harusnya sering ke Palembang. Karena pulang kampung. Pulang kampung ya, bapaknya kebetulan asli Palembang. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Gema? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah. Semoga walaupun di kondisi puasa kali ini kita tetap semangat dalam menjalani rutinitas kita pada hari ini. Terkait tema yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, jauh yang ditentukan penggunaannya. Apa bedanya Pak dengan daun-daun yang disalurkan di tahun-tahun sebelumnya? Ya. Baik, terima kasih Mas Gema. Ini tema yang sangat menarik ya dan sangat up to date. Memang sekarang kita sedang terus menggiatkan sosialisasi kepada Pemda-Pemda terkait dengan kebijakan DAU yang baru ini. Jadi memang DAU ini kalau dulu itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemda, nanti Pemda menggunakannya sesuai dengan prioritas mereka dan kebutuhan mereka. Nah, memang kalau kita lihat sejak kita memperkenalkan desentralisasi fiskal sudah 20 tahun, masih ada ketimpangan pada tingkat pelayanan publik di setiap Pemda. Jadi ada Pemda-Pemda yang bagus sekali tingkat pelayanan publik, tapi ada daerah-daerah yang masih rendah. Contoh yang sederhana misalnya, katakanlah kita lihat kondisi jalan sebagai contoh misalnya. Ada Pemda-Pemda yang mampu memanfaatkan anggarannya secara baik, bisa membangun jalan sehingga ada namanya indikator tingkat kemantapan jalan itu tinggi, bagus mereka. Tapi ada daerah-daerah yang kondisi jalannya gak bagus, masih banyak jalan yang rusak misalnya. Nah, dengan anggaran yang ada, tentunya kan ini harapan kita bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, termasuk antaranya di situ. Nah, kalau kita memperhatikan selama 20 tahun terakhir, dengan melihat bahwa masih ada ketimpangan dari pelayanan publik ini, makanya perlu ada terobosan kebijakan. Makanya di 2023 lewat Undang-Undang HKPD itu diperkenalkan bahwa nanti penggunaan DAU itu akan dibagi dua. Satu yang sifatnya block grant atau yang istilahnya disebut dengan tidak dalam penggunaannya, satu lagi yang disebut dengan ditentukan penggunaannya. Nah, ini memang ini yang ditentukan penggunaannya ini adalah sebetulnya harus ditafsirkan sebagai handholding atau pendampingan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Jadi memang ada beberapa daerah yang agak kesulitan karena anggarannya menjadi terbatas karena ada sebagian di sana. Tapi sebetulnya tujuannya adalah memastikan bahwa nanti Pemda bisa menggunakan secara baik anggaran ini untuk belanja-belanja yang sifatnya strategis yang tingkat pelayanan publiknya masih rendah. Jadi misalnya nanti ada daerah yang bidang pendidikan, katakanlah indeks kinerjanya masih rendah, kita sama-sama bantu dengan anggaran DAU tadi. Ini loh yang harus perbaiki. Ini kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan agar uangnya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang ini. Misalnya seperti itu. Itulah tujuan kita. Kenapa ada DAU yang disebut dengan ditentukan penggunaannya. Kalau yang lain DAU yang tidak ditentukan penggunaannya ini masih menjadi kewenangan sama, jadi tetap silakan Pemda menggunakannya secara baik.
Hmm. Baik Pak, jadi DAU yang diperuntukkan penggunaannya itu tadi ada bidang kesehatan, Betul. ada bidang Pendidikan, pekerjaan umum, ada kelurahan, ada P3K. Ya. Nah kebetulan juga di Sumatera Selatan ini kami bisa sampaikan Pak ya, laporkan bahwasannya untuk semua bidang kecuali farmasi P3K itu sudah salur Pak. Tapi ini Pak, di awal-awal itu ada tadi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada Pemda nih ada maksudnya kayak akhirnya terbatas nih anggaran kami bingung nentuin anggarannya gimana karena kami sudah nentuin APBD. Nah tapi baru tahu nih, nah bagaimana sih Pak strategi DJPK menghadapi keluhan-keluhan kerja itu? Betul. Jadi kan kalau secara mekanisme, kalau ada pergeseran kegiatan, kan bisa pakai penjabaran, ya kan? Penjabaran nanti di APBD. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kegiatan, subkegiatan yang kita atur itu sebetulnya sama dengan rujukannya pemerintah daerah. Yang dirujuk itu adalah Peraturan Mendagri Nomor 50 terkait dengan kegiatan. Jadi kalau lihat di PMK-nya 212 itu kan ada list kegiatannya tuh ya, misalnya pendidikan, kesehatan. Itu sebetulnya mengadopsi dari ya Permendagri. Jadi harusnya rincian kegiatan yang di APBD itu sama tuh dengan di PMK. Cuman memang apanya, nah ini yang harus disesuaikan. Nah, kalau untuk beberapa Pemda itu sebenarnya banyak kebingungannya sini. Pertama adalah mereka menafsirkan itu adalah Kementerian Pendidikan hanya untuk dinas pendidikan. Padahal itu tidak hanya untuk dinas pendidikan. Sepanjang dia masuk dalam klaster yang sifatnya pendidikan, dia boleh menggunakan anggaran tadi, fungsinya tadi pendidikan. Misalnya pelatihan kepemudaan, misalnya contohnya itu bisa dipakai. Kemudian juga misalnya kesehatan. Kan kesehatan itu udah dibuka tuh untuk bayar JKN, boleh kan? JKN boleh. Dan ada fleksibilitas juga di situ. 20% dari pendidikan kesehatan yang ditentukan penggunaannya boleh untuk menambah belanja gaji. Karena banyak daerah-daerah kita yang belanja gaji gurunya atau punya pegawainya ya cukup besar, kan? Nah kalau memang kurang anggaran di blok-bloknya, ya silakan geser 20%-nya. Jadi di samping fleksibilitasnya sudah ada, tetapi memang juga pemahaman dari Pemda mungkin belum seragam, terutama tadi seolah-olah memandang kalau anggaran kesehatan ya hanya untuk dinas kesehatan aja, yang lain nggak boleh. Padahal kan kalau dia masuk dalam klaster silahkan dimanfaatkan. Nah terkait penggunaannya tadi Bapak sampaikan bahwasannya bisa digunakan, tapi kalau saya baca ada yang nggak boleh digunakan Pak, dalam penggunaannya. Apa aja Pak kalau boleh? Ya di antaranya itu tidak boleh pakai untuk honor. Yang ada urusan dengan ini ya, dengan perbaikan indeks pelayanan, perjalanan dinas, ya nggak boleh lah, kan? Termasuk di luar belanja gaji dan pegawai yang kita alokasikan, misalnya TPP. TPP kan memang kita tidak menghitung di dalam alokasi. Jadi kalau TPP itu adalah tanggung jawabnya di Pemda, jadi itu tidak boleh. Jadi memang ini artinya kita bikin koridor-koridor yang 3 koridor tadi itu supaya belanja misalnya pendidikan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa juga. Jadi tidak hanya habis untuk gaji guru aja yang lain, tapi nanti ada kebutuhan memperbaiki sekolah atau kurikulum yang lain atau untuk siswa-siswa atau siswi di sekolah juga bisa dimanfaatkan. Kira-kira gitu Mas. Nah, mungkin 2 pertanyaan sebelum tutup Pak ya. Yang ini Pak, ada kayak stigma gitu kayaknya. Kan udah ada fisik, alokasinya khusus juga, ada alokasi non fisik. Nah, DAU diperuntukkan ini kayaknya rasanya tuh DAU ditentukan gitu maksudnya Pak. Bagaimana Pak menjawab stigma itu Pak? Sebetulnya itu bukan DAU yang ditentukan, bukan DAK ya, berbeda sama sekali. Tapi memang secara nature-nya adalah penyaluran itu berdasarkan nanti kinerja, itu aja bedanya ya. Jadi kenapa ada DAK, kenapa ada DAU itu pun latar belakangnya berbeda tuh Mas Gimba. Kalau yang DAU yang ditentukan kan tadi saya sampaikan tadi itu ada perbaikan SPM misalnya. Kalau DAK itu adalah untuk melaksanakan program
nasional yang ada di daerah, itu DAK tujuannya memang. Nah memang dua ini tidak tumpang tindih, jadi dalam peraturan itu nggak boleh tumpang tindih, saling mendukung. Nah, jadi stigma tadi sebetulnya itu juga tidak tepat gitu ya. Nah saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam DAU ini memang kita arahkan ke depan itu adalah semuanya nanti tentunya berdasarkan kinerja, termasuk nanti penyaluran DAU juga yang itu kan ada beberapa tahap, ada tiga tahap. Tergantung nanti realisasinya. Nah ini tentu juga memastikan bahwa tidak hanya dalam bentuk laporan aja nih Pemdanya, tapi juga benar-benar dikerjakan. Itu yang harus kita jaga supaya akuntabilitas penggunaan anggaran kita itu bisa kita jaga gitu. Dan yang terakhir Pak, pesan yang bisa disampaikan kepada Pemda, khususnya Pemda Lombok Sumatera Selatan yang akan nonton terkait apa arahan Bapak, pemanfaatan daunnya di mana, bagaimana pemenuhan syaratnya tadi Pak? Ya, tentu saya kira ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama adalah tolong dipercepat untuk penyusunan kegiatannya, karena ini sudah bulan April, kita berkejar dengan waktu dan kalau ada kesulitan silakan berkonsultasi, mungkin berkonsultasi kepada teman yang di KPPN, silakan atau di Kanwil atau dengan kami lewat Zoom, silakan. Jadi kami sangat mendorong kalau memang ada spesifik satu daerah ingin berkonsultasi secara Zoom, silakan. Tapi diisikan dulu Excel-nya, itu ada Excel-nya ya. Jadi diisi dulu Excel-nya. Nanti kalau memang ada kesulitan baru konsultasi. Karena daripada kita nanti per detil kegiatan itu akan butuh waktu yang lama. Jadi silakan diisi dulu Excel-nya. Jadi akan lebih cepat untuk kalau konsultasi. Terus yang kedua, kan ini di Sumsel kan sudah ada 5 Pemda ya, 6 termasuk provinsi ya. Nah, 5 Pemda tadi atau termasuk provinsi tentunya nanti bisa ikut membantu Pemda-Pemda yang lain yang belum selesai. Kan ini kan sudah lulus nih, provinsi, Lahat, siapa lagi tadi, Muba, Muratara dan lain-lain kan sudah selesai. Nah tentunya nanti mereka bisa sharing lah dengan Pemda yang lain yang masih belum selesai. Jadi ikut bantu mendampingin lah itu. Jadi dari Kementerian Keuangan, dari Perben dan dari JPK akan terus siap membantu tapi yang sudah selesai juga tentunya ikut sama-sama bersinergi menyelesaikannya. Ya. Baik, terima kasih. Berarti kata kuncinya sinergi dari semua stakeholder agar bisa menyukseskan pemanfaatan dari pendekatan kemenangan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak sama-sama yang telah hadir di acara bakso kami, dan semoga acara ini bisa mengedukasi kita semua, dan sampai ketemu lagi di bakso episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Sobat Interest, bakso bulan ini memang spesial karena kebetulan kita di sini juga sedang kedatangan tamu spesial, Bapak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tapi tetap kok perbincangannya kita arahkan untuk memberikan informasi ke Sobat Interest semua tentang manfaat APBN di Sumatera Selatan yang barusan aja membahas seputar dana alokasi umum sebagai dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Ada lebih dari 12 triliun rupiah DAU yang dialokasikan ke seluruh Pemda di Sumatera Selatan, di mana 4 triliunnya ditetapkan sebagai DAU yang sudah diperuntukkan penggunaannya, disesuaikan dengan program atau kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Semoga dengan kebijakan baru ini, pengelolaan dana APBN yang diserahkan ke daerah semakin optimal dan menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sekian dulu bakso episode spesial kita bersama Direktur Dana Transfer Umum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adrianto yang telah bersedia menyempatkan waktunya hadir ke Kanwil DJPB Sumatera Selatan di sela-sela aktivitasnya dan berbagi informasi mengenai manfaat APBN di Sumatera Selatan. Untuk bocoran episode selanjutnya nih, kita mau membahas manfaat APBN mendata Indonesia. Jangan lupa tinggalin dan cek terus atau subscribe kanal medsos Kanwil DJPB Sumsel ya. APBN itu hadir untuk negeri, makanya kenali manfaat APBN lewat bakso, bincang santai knowing our stakeholders. Bye!